Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceko Damayanti. Saya NIM 20. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan perawatan puting datar atau masuk ke dalam. Assalamualaikum Ibu. Mari Bu, silakan duduk dulu. Iya, sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Nama saya Cika. Saya bidang yang sedang bertugas sebagai hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Bu, terima kasih. Sebelumnya ini kok Bu, saya tuh ada kesulitan buat menyusui anak saya, soalnya putingnya saya tuh kayak masuk ke dalam gitu Bu. Itu gimana ya Bu, biar saya itu bisa menyusui anak saya? Oh begitu ya Bu ya. Baik. Untuk memberikan solusi mengenai permasalahan yang Ibu hadapi, kemungkinan saya nanti akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan puting datar atau masuk ke dalam. Nah, sebelum kita melakukan penkes tersebut, sebelumnya Ibu sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui mengenai perawatan puting datar atau masuk ke dalam atau belum ya Bu ya? Belum Bu, saya belum pernah mendengar apalagi mengetahui apa itu perawatan pada puting datar. Baik, jika Ibu belum pernah mendengar, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai perawatan puting datar atau masuk ke dalam Ibu ya. Nah, tujuannya itu yang pertama bisa memperbaiki area puting Ibu dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua dapat mempermudahkan Ibu dalam proses menyusui. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, apakah Ibu bersedia menerima penkes tersebut? Jika Ibu bersedia, berikan saya waktu ya Bu ya untuk menjelaskan step by step dari penkes tersebut. Enggak Bu, saya bersedia. Nah, setelah pasien menyetujui tindakan yang kita lakukan, kemudian kita menyiapkan alat. Nah, alat yang dibutuhkan di sini cuma menggunakan spuit. Spuitnya bisa 3 cc atau 10 cc, tergantung bentuk atau ukuran puting Ibu. Nah, spuitnya harus dipastikan jarumnya sudah dibuang ya. Kemudian kita cuci tangan 6 langkah dengan sabun dan keringkan. Setelah itu kita membantu memposisikan pasien dan membantu melepas baju bagian atas pasien. Mulai Bu ya. Langkah pertama, kita merangsang puting keluar dengan menggunakan spuit. Nah, caranya spuitnya kita tempelkan pada puting, kemudian kita tarik set. Nah, setelah kita tarik dan dilakukan secara terus menerus, perlahan, kemudian nanti lama kelamaan puting akan timbul. Apalagi kalau misal ibunya rutin atau rajin melakukan perangsangan pengeluaran puting dengan menggunakan spuit, insya Allah puting akan keluar. Nah, kemudian ya Bu, selanjutnya yaitu langkah kedua, menyusui dan menggunakan metode skin to skin. Nah, menggunakan metode skin to skin artinya kulit ibu dan kulit bayi itu harus menempel. Yang langkah pertama yaitu kepala bayi harus berada di lekukan siku, kemudian tangan kita berada di bawah seperti ini. Kemudian tangan bayi yang dekat dengan badan kita masukkan ke belakang. Kemudian telinga sejajar dengan tangan dan pandangan bayi ke payudara. Perut ibu dan perut bayi harus menempel. Nah, selanjutnya yaitu merangsang bayi menggunakan puting. Bisa ditempelkan di hidung, maksudnya di pipi, atau di sudut mulut. Nah, kemudian jika sudah bayinya sudah membuka mulut dan ada respon, kemudian kita membantu memasukkan payudara. Bisa kita pencet daerah areolanya, kemudian kita masukkan, dan dipastikan daerah areolanya juga masuk ya Bun ya. Sudah selesai Bu, alhamdulillah. Sejauh ini apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas? Alhamdulillah sih Bu, jelas. Baik, alhamdulillah kalau semuanya sudah jelas dan tidak ada yang dipertanyakan. Saya anggap ibunya paham ya Bu ya. Nah, bisa kita ulangi Bu dari step pertama sampai step menyusui tadi itu gimana?
Pertamanya tadi itu ya Bu, yang menarik puting dengan speed. Terus kita posisikan bayinya itu nempel sama kita gitu, perutnya sama perut bayi. Kemudian tadi yang kupingnya sudah jauh dengan tangan, dan itulah ya Bu ya. Iya, saya paham. Kemudian yang kedua itu yang merangsang bayi dengan puting yang di pipi atau di sudut mulut. Nah, kalau bayinya udah ada respon, terus kita susuin dengan sedikit menekan daerah yang coklat-coklat itu, dan menyusui sampai daerah yang coklat-coklat itu masuk. Begitu ya Bu ya. Ya Ibu, alhamdulillah, berarti emang ibunya benar-benar udah jelas, udah paham gitu ya Bu ya. Iya, dari apa yang Ibu bilang tadi itu semuanya udah betul. Nah, saya harap ibunya bisa melakukan tindakan tersebut di rumah ya Bu, biar nanti ibunya itu menyusuinya itu gampang. Nah, mungkin sekian ya Bu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat menyusui ya Bu ya. Jangan putus asa, tetap berusaha. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, hati-hati di jalan ya Bu ya. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Cika Damayanti, saya NIM 20. Di sini saya akan melakukan tindakan atau penata-laksanaan pijat oksitosin. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya Ibu, perkenalkan ya Bu, nama saya Cika, bidan yang sedang bertugas pagi hari ini. Ibu gimana Bu keadaannya Bu? Udah mendingan? Nah, baik Ibu, di sini saya mau melakukan tindakan pemijatan oksitosin. Nah, apa sih pemijatan oksitosin ini? Yaitu pemijatan yang dilakukan gunanya untuk membantu meningkatkan produksi ASI ibu. Kemudian sebelum kita melakukan pijatan tersebut, apakah ibu bersedia? Enggak Bu, saya bersedia. Nah, setelah pasien menyetujui tindakan yang kita lakukan, kemudian kita menyiapkan alat dan mendekatkan kepada pasien secara ergonomis. Kemudian kita mencuci tangan. Setelah itu kita membantu membuka pakaian bagian atas pada pasien. Kemudian kita memposisikan pasien dengan nyaman, bisa dengan duduk atau tiduran. Ibu posisinya udah nyaman ya Bu ya. Baik, karena ibu minta posisinya duduk, ibu permisi ya Bu, saya bantu buka bajunya ya. Permisi ya Bu. Kemudian kita memasangkan handuk pada bagian area depan untuk menutupi aurat ibu. Permisi ya Bu, saya pasang handuk dulu ya. Ya, kemudian step selanjutnya yaitu melumuri tangan kita menggunakan minyak kelapa atau baby oil. Langsung aja untuk pijatan pertama, yaitu dengan menggunakan telapak tangan membuat lingkaran seperti hati. Kemudian sama masih menggunakan telapak tangan tapi membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Gerakannya menuju ke arah atas. Kemudian pijatan yang ketiga yaitu membentuk lingkaran kecil menggunakan ibu jari dan sama menuju ke arah atas. Pijatan dilakukan di samping di pertengahan atau di samping tulang punggung.
kita melakukan gerakan tersebut sekitar 2-3 menit. Kemudian gerakan yang terakhir yaitu pijatan dari ke atas ke bawah pada tulang belikat. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mengompres punggung ibu menggunakan air dingin dan air hangat. Isi ya Bu ya. Iya, alhamdulillah pijatan oksitasinya sudah selesai. Kemudian kita membantu ibu memakaikan pakaiannya kembali. Alhamdulillah ibu ini udah selesai Bu ya. Ini sih ibu, saya ambil anduknya dulu ya Bu. Saya pakaikan bajunya lagi ya Bu ya. Kemudian kita membereskan alat, dan jangan lupa mencuci tangan. Baik ibu, alhamdulillah pijatan oksitasinya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ibunya lekas membaik ya Bu ya. Dan semoga pijatan oksitasi yang tadi saya lakukan semoga bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan produksi ASI ibu. Terima kasih ibu. Wassalamualaikum. Selamat pagi.